Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kita mulai dengan bersyukur pada Allah dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita mari membaca dan kirim Fatihah terlebih dahulu sebelum kita memulai. Ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila Mustafa Swazi wa dzurriyyat khulafa Rasul Muhammad. Wa khususan hadzal mu'allif Syekh Imam Al-Ghazali mu'allif hadzal kitab. Wa nafa'allahu bi ilmihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para salikin rahimakumullah, kaum profesional dan sahabat-sahabat semuanya yang bergabung dan yang belum bergabung dalam Ngaji Kolbu 30 menit dari kitab Kimia Musya'adah karya Imam Ghazali sebagai intisari dari kitab-kitab beliau yang begitu banyak. Intisarinya itu adalah Kimia Musya'adah, yaitu tentang bagaimana meramu kimia. Ini kalau teman perguruan tinggi yang ahli kimia ini diramu semua. Untuk apa sya'adah? Yaitu untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Nah, para salikin dan kaum profesional yang saya hormati, minggu yang lalu umpama kita sedang berjalan tentu buat obor dan kita mencari template. Kalau pakai teori penelitian itu template-nya, benchmark-nya siapa yang kita mau pakai. Satu, benchmark-nya bahaim, itu binatang. Atau yang kedua itu lebih dari binatang. Ya, binatang itu yang ada yang keras, yaitu sibai fidarbi wal faqi, binatang yang sangat buas, yang menerkam teman, yang menerkam saudara, yang mengambil hak yang bukan kita punya dengan cara menfitnah, membunuh dan lain sebagainya. Atau yang kedua, jadi jalan yang ada di depan kita itu jalan syaitan. Ya, kita akan ngambil jalan itu. Amar bisu, mengajak yang jelek, sulit diajak ke jalan Allah, sulit untuk zikir dan sebagainya. Berarti itu sedikit banyak di hati kita itu, nafsu kita itu dikuasai oleh syaitan. Nah, jalan ketiga, umpama ada persimpangan jalan, ada 3 jalan itu, ada namanya jalan dari malaikat. Dan semua itu yang khusus malaikat ini tinggal hanya satu, yaitu musyahadah jamalil hadratin. Jadi kita bisa menjalani kita sebagai manusia dan mengambil template-nya, ahlul ibadahnya malaikat, maka kita bisa sampai musyahadah jamalil hadratil rububiyyah. Jadi kita sampai bisa musyahadah, menyaksikan keberadaan Allah yang maha jamal, indah, yaitu hadratul rububiyyah, yaitu sifat-sifat ketuhanan, dan itu menjelma dari Allah.
Wa ta'lama anna hadhihi sifati li ayyin syai'in rukibat fi. Dan ketahuilah tiga jalan itu, anna hadhihi sifat yang melahirkan sifat-sifat tadi, ya, itu Anda harus li ayyin syai'in rukibat, Anda harus ramu, harus dirakit, diadon. Jadi kalau ada kimia itu zat apa diadu menjadi satu blend, kemudian kita akan bisa menemukan, yaitu disebut dengan kimia sa'adah. Jadi blend atau obat resep untuk kita bisa sa'adah itu adalah dengan cara tadi, kita mau blend yang mana. Nah, dengan demikian disyai'in rukibat fika, dan itu akan Anda pilih mana. Kita mau jadi perilaku syaitan, kita perilakunya bahaim yang sibak, yang sangat keras, suka menerkam orang, suka menfitnah, hanya rebutan jabatan satu tingkat dua tingkat, tapi rela melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Nah, itu akan menjelma dalam bentuk rukibat fit, dan itu akan kita ramu, kita itu pilih mana. Tentu ramuan kita, para syarikin dan kaum profesional yang saya hormati, pilihan kita adalah pilihan yang ala nubuah, yang telah dicontohkan oleh Nabi, oleh Rasul kita. Dan itulah resep dari Allah yang ditunjukkan oleh Rasul kepada para sahabat, tabi'in, oleh para aulia, oleh para ulama as-sholihin, sampai kepada kita. Salah satunya yaitu untuk bisa musyahadah, yaitu dengan cara belajar tarekat, belajar suluk, belajar tasawuf. Karena Islam itu tidak hanya syariat, tetapi Islam juga tarekat, makrifat hakikat. Jadi kita tidak hanya mempunyai perahu yang kita panasin sehari-hari di pinggir laut. Ini teman-teman dari PLN banyak yang biasanya di laut. Kalau kapal itu hanya di pinggir di pelabuhan, di dermaga, hanya dipanasin, ya kita tidak bisa menikmati indahnya mengarungi lautan yang di dalamnya nanti kita akan menyelam. Menyelam itulah yang akhirnya mendapatkan jauharahnya kehidupan, yaitu makrifat. Nah, proses untuk bisa mengarungi itu adalah tarekat. Nah, ini adalah bagian dari kimia sa'adah yang harus kita cari, yang harus kita ramu dengan segala hormat, mumpung masih ada waktu. Ada yang usianya sudah 60, saya 58, ada yang 40, itu sudah harus tata-tata. Bahasa Jawanya itu toto-toto. Kokek kapan diceluk karo malaikat Israel, kapan kalau tidak kita toto-toto, kalau kita tidak mempersiapkan. Pak Salikin rahmatullah, saya lanjutkan pada akhir dari bab yang kita kaji dalam beberapa pertemuan itu tentang makrifatun nafs, jadi tentang makrifat kita. Yang saya sebutkan kemarin kan kita harus tahu taksonomi kita kan. Kalau taksonomi diri kita tahu, maka kita insya Allah akan makrifatun, kita akan mengetahui Allah. Jadi dalilnya dari hadis Nabi itu adalah man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa saja yang bisa mengetahui nafsah dirinya sendiri dengan segala kekurangan, tujuannya dari mana, untuk apa, insya Allah kita faqad arafa rabbah. Artinya kita tahu terhadap hakikat Allah, musyahadah ilallah, mukasyafah pada saatnya, dan insya Allah kita bisa wusul, kita bisa sampai pada Allah, kita bisa berjumpa dengan Allah, dan ini adalah wusul. Saya lanjutkan. Alhamdulillah.
Wa ma khalaqaha Allah ta'ala litakuna ashiraha walakin khalaqaha hatta takuna asroka wa tusakhiruha lisafaril ladzi qaddama wa tas'ala intaha markabak wal ukhra silahata hatta tasida biha sa'adataka. Para salikin, setelah kita tahu tadi ini ada ramuannya menuju Allah seperti ini, step by stepnya, mulai dari tajallinya, mulai tahalinya, mulai muraqabahnya, sampai akhirnya musyahadah, mukasyafah terus. Maka kita mau apa setelah tahu? Tentu kami berharap kita itu dalam posisi tasawuf amali, tasawuf yang kita amalkan, bukan hanya ahli filsafat, ahli tasawuf yang tidak mengamalkan itu dengan step-step. Karena itu fama khalaqallahu ta'ala takuna asyirah. Jadi karakter-karakter tadi, fama khalaqallahu, Allah menciptakan contoh-contoh tadi, mau jadi setan, mau jadi binatang, mau ahli ibadah seperti malaikat. Kita sebagai manusia, sebagai khalifatul fil ardh, tentu mempunyai namanya kelebihan tentang akal di satu sisi, nafsu di sisi yang lain, ya basyirah, mata hati kita yang paling dalam itu. Nah, tentu kita bisa kata hati yang paling dalam itu akan bisa memilih. Kalau hanya ainul yakin, mata kita itu bisa menipu. Ya, kalau apalagi ilmu yakin, ya, ilmu yakin itu hanya ilmu membaca. Tapi yang kita inginkan, kalau kita mau sampai pada pengertian, bisa menjalankan pengertian-pengertian tadi itu, maka harus hakul yakin. Nah, hakul yakin inilah kita mampu meramu terhadap jalan-jalan, persimpangan jalan tadi yang kita dipengaruhi. Kita mau mana? Mau ikut yang mana? Ya kan? Fama khalaqallahu ta'ala litakuna asyiraha, maka karakter-karakter yang Allah itu ya litakuna keadaan dari semua jalan itu asyiraha, maka sebaiknya itu harus menjadi tawananmu. Jadi kita jangan menjadi tawanan nafsu. Kita jangan menjadi tawanan dari setan. Inna syaitana aduwwum mubin, yang jelas-jelas itu adalah musuh kita kok. Kok kita ditawan? Menjadi tawanan setan, menjadi tawanan akhlaknya, perilakunya binatang. Jangan. Kamulah yang disebut dengan asyiraha, kamu harus mengendalikan. Allah memberikan contoh-contoh dari Rasul, dari para nabi Rasul sampai sekarang itu kan jadi contoh. Tetapi para salikin kan banyak orang yang brojol. Kebanyakan orang itu brojol. Brojol itu adalah di luar dari jaring yang diberikan Rasulullah. Akhirnya menyimpang. Kalau dalam pemerintahan ada yang fraud, ada yang korupsi, ya. Kalau dalam kehidupan dilarang tapi masih ahlul maksiat, ya. Itu berarti dia menjadi tawanan dari dua jalan yang salah tadi, bahaim was syaitan, binatang dan syaitan. Nah, di sini litakuna asyiraha itu berarti kau jangan menjadi tawanannya. Walakin khalaqaha hatta takuna asyraq. Tetapi sebaiknya Allah itu menciptakannya untuk menjadikan tawananmu. Ya, asyraka, dan kamu kendalikan. Jadi kalau kita menghela binatang, kalau kita menghela naik kuda katakan, kita akan menghela. Jadi pertanyaannya,
kita dikendalikan oleh kuda itu atau kita yang mengendalikan kuda? Kita dikendalikan oleh nafsu, kita dikendalikan setan, atau kita lawan setan dan kita kendalikan nafsu itu agar dia tidak menyetir kita. Apalagi dua nafsu yang sangat buruk, yaitu nafsul lawamah dan nafsul natikoh. Nafsu-nafsu yang jelek, ya lawamah itu yang inginnya menfitnah, inginnya menang sendiri ya. Kalau natikoh itu otaknya itu otak ya saya nggak bisa ngomong ya kalau kasar ya. Pokoknya otaknya itu ngeres untuk bisa ngajak berbuat jelek terus. Nah, dengan hatta takun asrok, sehingga kamu itu bisa mengendalikan dari semua yang ada itu. Jadi Allah itu membebaskan, oke, mau ikut ini silahkan, mau ini silahkan. Tapi kalau kamu kimya usyadah, kalau kamu tuh ingin bahagia sejati, maka lakukan pendekatan kepada Allah dengan tata laku yang sistematis, masif, terstruktur. Nah, ini. Jadi kalau ibadah itu yang sistematis, berapa kali sholat sunat, di jam berapa, amalannya apa, berapa jumlahnya, itu sistematis, terstruktur. Lah wong kita bekerja ada terstruktur, masa kita beribadah tidak? Ya, kan sistem itu kan jalan kalau di perusahaan, di kantor. Masa kita berhadapan dengan Allah tidak terstruktur? Masif. Ya kalau sholatnya malam biasanya 2 salam tahajud, ditambah sholat taubatan nasuha, ditambah sholat liridhoillah, ditambah sholat birrul walidain. Jadi masif itu dilakukan, lebih berani, lebih maju lagi dalam mendekatkan diri pada Allah. Oke, saya lanjutkan. Wa tusakhiruha lisafaril ladzi quddamak. Maka itu semua ya, tusakhiruha kamu kendalikan lisafari dalam perjalananmu alladzi quddamak, dan ini semua harus di perjalanan yang di depanmu. Coba kita tanya, perjalanan kita yang sejati itu kemana? Apakah terus di dunia, atau dunia meninggalkan kita, atau kita tinggalkan dunia, ataukah perjalanan sejati itu nanti di yaumil akhir yang abadi khalidina fiha abadan. Nah, pertanyaan kedua, perjalanan kita itu mau ke arah yang pasti atau yang tidak pasti? Yang pasti kan akhirat. Khairul minal ula kan, walal akhiratu khairul minal ula. Akhirat itu adalah lebih abadi dari yang ula. Yang ula itu dunia itu. Atau perjalanan kita itu adalah dunia untuk dunia, bahagia untuk bahagia, dari senang untuk senang, dari hedonis ke hedonis yang lain. Pilih mana? Monggo. Kalau kita pilih yang abadi, akhirat. Kalau kita yang milih yang pasti adalah akhirat, Allah. Mati itu pasti. Tapi kalau kita meyakini bahwa tawil umur, tapi kita tidak mengakui ada qasrul umur, jadi umur kita itu harus menurut saya kita itu harus meyakini bahwa umur itu pendek, sehingga kita itu betul-betul perjalanan lissafaril ladzi quddamika, jadi perjalanan yang akan ada di depan kita yang pasti itu, kalau kita punya prinsip umur kita nggak panjang, maka kita akan menjadi beramal baik. Jadi dengan demikian para salikin rahimakumullah, intinya maka perjalanan kita ke depan itu harus kita kendalikan. Perusahaan yang akan kita profit harus kita kendalikan. Mitigasinya kayak apa? Ya, untuk tidak fraud gimana? Kalau kita ke akhirat gimana?
Jangan sampai ada nambah dosa. Ya, nambah amal saja belum tentu diterima karena kita belum tentu ikhlas. Apalagi kalau kita nambahnya nambah dosa. Ya udah, timbangan yang kiri itu nanti akan lebih banyak lagi. Ya, para salikin rahimakumullah, itu yang penting. Jadi lisafaril ladzi qaddamika. Jadi safar, perjalanan jauh menuju akhirat yang ada qaddamak, yang ada di depan kita itu harus kita persiapkan. Dengan pertanyaannya, apakah kita itu bahasa Jawa itu digondeli ya, diberatin oleh maksiat, oleh dunia sehingga melangkah ke akhirat itu berat. Nah itu kan setan pinter, mulai tangan, kaki kita yang beramal, yang mau niat suluk, niat zikir, nggak jadi-jadi. Ya karena memang dia nggak mau kita itu menjadi orang baik. Memang tugasnya setan itu memerangi manusia kok. Oke. Ya, saya lanjutkan. Wadat ala ikhdaha markabak wal ukhra zilahaka hatta tasida biha sa'adatik. Ya. Wadat ala ikhdaha, dan jadikan kendaraanmu itu, ya salah satu yang kau jadikan harus jadi kendaraan. Wadas al, jadikan ikhdaha markabak, dari semua tujuan ke depan itu. Ikhdaha satu-satunya itu markabak, yaitu jalan satu kendaraan sebagai wal ukhra, jalan itu silahaha, sebagai senjatamu. Coba kita mau jalan jauh. Ya kalau teman-teman dari pelaut mau berjalan jauh, BBM-nya cukup enggak? Arah kompasnya ada enggak? Bagaimana nahkodanya, bagaimana persiapan makannya, itu kan harus dipersiapkan. Begitu juga kita, kalau mau liburan panjang, mau jalan dengan keluarga, bensinnya, kendaraannya sehat enggak? Jadi ini harus kita jadikan senjatamu, artinya senjata kita. Wa ukhra lisalih silahaka, jadi menjadi senjata kita, hatta tasida biha sa'adatika, sehingga kau dapat memburu. Ya, tasida biha, ya tasida biha, dengan kendaraan itu tasid, kita bisa memburu. Memburu apa? Memburu sa'adatak, yaitu kebahagiaan sejati kita. Ya, kecuali kita semua sudah syukur. Oh, saya sudah pejabat sini di dunia. Oh, saya sudah punya kekuasaan ini. Oh, saya sudah punya kekayaan ini, sudah sangat bahagia di situ. Ya sudah, bahagiamu itu nanti cukup di akhirat. Cukup di dunia. Karena ukuran kamu adalah dunia. Tapi kalau kebahagiaanmu nanti akhirat, sa'adatak itu lil akhirat. Ya, artinya kalau kamu sudah merasa bekalmu itu hanya dunia untuk dunia, ya sudah. Yang penting, ya kan kemarin sudah disebutkan, kalau sudah seperti itu, seperti binatang, maka kunci kebahagiaannya 3, yaitu aklun, urusan makan, wasyurbun, urusan minum, ya, wanaum, urusan minum, ya. Dan yang keempat, kalau sebagai orang yang waras, yang orang yang normal, ya hubungan suami istri cukup. Nah kalau kebahagiaannya hanya itu, ya sudah, itu adalah kebahagiaan yang ada di dalam diri manusia menurut ukuran manusia dunia dan menurut ukuran binatang. Oke, saya lanjut. Para salikin rahimakumullah. Fa idza balaghta aradaka faqawim biha tahta qadamaika warji' ila makani sa'adatika wa dzalikal makanu qaror khawasiful hadratil ilahiyah. Ya. Jadi dengan demikian para salikin rahimakumullah, kalau kita sudah jalan, bekal kita sudah cukup, perjalanan kita jauh ke depan, kimia usaadah kita sudah punya,
Maka fa idza balagta aradaka, maka setelah kita semua sampai tujuanmu, ya artinya kamu tujuanmu itu nanti di akhirat. Nah, faqawim biha tahta qadamak, maka kamu akan dapat mempertahankan di telapak kakimu. Jadi melaku itu ono asile gitu loh, karepe ngono. Nah, hidup di dunia yang begitu panjang 60, 70, 58 itu terus untuk apa? Kalau kita tidak berdiri nanti di yaumil akhir dengan sekuat tenaga, sebaik sejejek mungkin, dan kita menghadap Allah. Jangan sampai kita menghadap Allah itu lunglai. Jangan kita menghadap Allah itu compang-camping. Jangan kita nanti menghadap Allah itu dalam keadaan lemah. Karena apa? Karena tidak ada amal yang kita mendampinginya. Jadi namanya, maksudnya tahta qadamak itu artinya kita siap menghadap Allah dalam keadaan yang kuat, yakin, amal kita baik, dapat syafaatul Rasulullah, dapat ridho Allah. Karena apa? Karena kita sudah memegang resep yang namanya kimya usyaadah. Dan ini jalannya hanya satu, yaitu memperbanyak zikir, muraqabah, dan betul-betul bertobat kepada Allah. Terus disebutkan, warji' ila makani sa'adatik, maka setelah itu kamu pergilah ke tempat kebahagiaanmu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika mardiyah. Kan disebutkan itu kan? Ya, fadkhuli jannati. Ini hambaku yang di dunia ibadahnya bagus, yang di dunia sudah ikut solo, yang di dunia sudah ikut toreko, yang di dunia setiap malam nangis di hadapan Allah, maka saya ridho. Fadkhuli jannati, maka masuklah surgaku. Mau nggak kita seperti itu? Kalau kita masih hubbud dunya, masih digondeli nafsu itu, ya nanti tidak seperti yang diinginkan di dalam Al-Quran itu. Jadi hidup itu kan resepnya gampang. Sopo sing nanam, sopo sing nuai. Kalau di dunia nanamnya bagus, insya Allah menuai khairat. Famaya mal miskola dzarratin khairat, wa may miskola dzarratin syarra yarah. Kalau kita dekat dengan Allah akan baik. Tapi kalau kita jauh Allah, gimana kita akan mendekatkan diri nanti di akhir, ya? Warji ila makani sa'adat, dan kamu kembalilah, pergilah, rojak ke tempat kebahagiaanmu yang kamu sudah upayakan dari awal. Wadzalikal makan qararul khawas hadratin ilayah. Orang seperti ini disebut adalah qararul khawas, orang-orang pilihan. Tempatnya, makomnya itu makom pilihan, yaitu hadratin ilahiyah. Oke, jadi orang yang di dunia itu betul-betul akan mendapat namanya qararul khawas. Jadi tempat yang khusus, yaitu di hadapan hadirat Allah Ta'ala. Sekarang sebaliknya, wa qararul awaim daratul jannah. Tapi kalau orang di dunia, ya yang penting ujian nilai C, ya IP 2,00 nggak apa-apa, masuk surga yang penting. Yo akeh sing ngono iku akeh. Begitu tuh banyak. Nah, jadi ini adalah target minimalis itu banyak. Udah saya cukup syariat deh, saya nggak mau torekoh, nggak mau, itu banyak. Tapi dia nanti apa? Dia itu masuknya qararul awam darajatul jannah. Ini derajatnya orang qararul awam pada umumnya, nanti masuk surga masuk. Tapi dia tidak qararul khawas. Tidak masuk tempatnya khusus ilahdatul ilahiyah. Jadi ini resep semua. Jadi kitabnya Imam Ghazali yang ini tuh resep inti dari inti, ya. Saya lanjutkan sedikit. Wa tahtaju ila ma'rifati hadhil ma'ani hatta ta'rifa min nafsika syai'an qalilan. Jadi fatah taju ila ma'rifah, maka siapa yang seperti ini adalah
tempatnya orang-orang yang betul-betul ila ma'rifat, mengetahui ma'rifat Allah. Hadhil ma'ani, dan ini adalah betul-betul makna yang sesungguhnya, hatta ta'rifa min nafsika syai'an qalila, dan kamu itu sedikit akan mengenali terhadap dirimu. Coba kalau bapak-bapak ngajar itu kan ada definisi operasional, ada taksonomi. Nah, kalau definisinya nggak bagus, maka jawabannya, tesisnya, disertasinya juga ngalor ngidul. Nah, ini namanya kimia. Jadi dalam hal ini Imam Ghazali mendekati tasawuf dengan ilmu kimia. Jadi kimia usahadah, karena bukunya namanya Kimia Usahadah. Oke. Kalilah fakulu man lam ya'rif hadhil ma'ani fanisbatu fil kusur. Kalau kamu yang tidak mengerti pengertian ini, ya pengertian ma'rifat, musyahadah, tajalli, takhalli, ya, tidak mau untuk tarekoh, tidak mau untuk mendekatkan diri di tengah malam, dan dia itu maknanya hanya tipis seperti minal kusur, ya, illi annal haq yakunan ahlul majmuban, maka sesungguhnya yang kamu peroleh itu hanya kulit. Mau makan kulit ayam, kolesterol. Mau kita hanya dapat bibirnya surga, ya tentu mau, ya, daripada neraka. Kalau pikirannya hanya daripada ketimbang, ya mau. Tapi itu apa? Itu namanya adalah qararul awam, pikirannya orang awam, bukan pikirannya qararul khawas. Dan li'an haq yakunu anhu, ya ini hanya kulit majbuban, dan ini berarti kamu tertutup olehnya karena kebenaran itu. Jadi monggo sekarang kita mau pilih mana, buka pintu hati kita menuju Allah, atau masih tetap nggondelin duno, masih megangi jabatan, masih terus mengejar kekuasaan, atau kita sudah memang qararul khawas, kita akan menuju Allah dengan cara khusus itu. Monggo sekarang pilih mana, kita dalam posisi apa untuk mengarahkan semua itu. Dan ini para salikin rahimakumullah, di dalam ayat berikutnya kunci semuanya itu adalah antarji'a minad dunya illallah. Di pengajian yang sebelumnya itu kunci ini semua adalah antarji'a, kalau kamu itu keluar, ya, minat dunia, dari urusan dunia, illallah, hanya pada Allah. Tapi kalau kita tetap urusan dunia, ya udah, kita itu berarti milih di antara jalan tadi yang tidak menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian para salikin rahimakumullah yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Maka yang akan Selasa yang akan datang, kita akan bicara tentang ta'rifun nafsi fa'lam annaka min syai'aini al-walu al-awwalu hadzal qalbun wasani yusannafun nafsu warruh. Jadi kita bicara tentang bedanya kolbun yang orang bisa nyebut itu apa, dan yang kedua hakikat manusia yang terinti adalah nafsun, nafas, warruh, ruh. Jadi kalau itu mengapa di dalam thariqah itu ada latifatul qalbi, ada latifatul ruh, sehingga hati kita itu lembut menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian, moga-moga kita senantiasa dibukakan fatahat hidayah hati kita, dan kita betul-betul insya Allah istiqomah menjadi murid yang akan menuju Allah dalam keadaan apapun, sehingga betul-betul kita nanti bisa menjadi qararul khawas, dan akan menjadi orang yang dalam struktur tempat yang khusus ila khudatil rububiyah ilahiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Demikian apa yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin ada seseorang atau kita yang tidak berkenan.
mungkin terlalu cara menyampaikan tidak enak ya gitu. Saya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Semoga Allah meridhai dan membimbing kita sehingga betul-betul kita menjadi ahlul ma'rifat, ahlul ibadah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.